Serangan terhadap pemimpin oposisi Turki, Özgür Özel. Di Turki, politikus oposisi Özgür Özel mengalami serangan ketika berada di ruang publik. Ia hanya mengalami luka ringan, tetapi respons tim pengawalnya terjadi hampir seketika. Begitu ancaman muncul, para pengawal langsung menutup ruang di sekitar Özel, menghentikan pelaku agar tidak melarikan diri, lalu menahannya di tanah sampai polisi tiba. Di tengah situasi politik Turki yang semakin sering diwarnai kekerasan, beberapa detik itu sangat berarti. Reaksi cepat para pengawal bukan hanya menghentikan pelaku, tetapi kemungkinan juga mencegah kejadian berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. 2. Anya Taylor-Joy dikerumuni penggemar di bandara. Tidak semua penyelamatan melibatkan senjata atau serangan. Terkadang, tugas pengawal hanyalah memastikan seorang selebritas tidak terjebak di tengah kerumunan yang kehilangan kendali. Itulah yang terjadi kepada Anya Taylor-Joy di Bandara Nice, Prancis. Para penggemar mengerumuninya demi mendapatkan tanda tangan, membuat ruang di sekelilingnya semakin sempit. Pengawalnya segera mengambil posisi di antara Anya dan kerumunan. Ia mencegah siapapun bergerak terlalu dekat, tetapi tetap memberi sang aktris kesempatan berinteraksi dengan penggemar. Baru setelah Anya memberikan isyarat kecil bahwa dirinya merasa aman, sang pengawal mundur beberapa langkah. Dalam dunia perlindungan profesional, pendekatan ini dikenal sebagai protokol mundur selangkah. Lindungi terlebih dahulu, kemudian awasi dari jarak yang memungkinkan klien tetap terlihat ramah dan terbuka. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya pengabdian situasi yang tenang, tepat, dan efektif. 3. Penyerangan terhadap Perdana Menteri Slovakia. Pada Mei 2024, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico sedang menyapa masyarakat di sebuah alun-alun kota kecil ketika situasi berubah dalam hitungan detik. Seorang pria berusia 21 tahun mengeluarkan pistol yang dimilikinya secara legal dan melepaskan 5 tembakan dari jarak sangat dekat. Fico terkena tembakan di bagian perut dan bahu. Tim keamanannya langsung menerjang pelaku dan menahannya di tanah, tetapi serangan sudah terjadi. Fico kemudian harus menjalani 5 operasi, termasuk tindakan medis untuk memperbaiki usus kecilnya. Peristiwa ini memperlihatkan dilema besar dalam perlindungan politikus. Seorang pemimpin ingin terlihat dekat dengan rakyat, tetapi kedekatan itu juga mempercepat reaksi bagi tim keamanan. Ketika orang yang dilindungi berjalan langsung menuju kerumunan yang belum melalui pemeriksaan keamanan, Brazil tester tumbered, then dimikli yerbauer them hanat. 4. Penembakan di Butler, Pennsylvania. Donald Trump sedang menghadiri rapat umum di Butler, Pennsylvania, ketika suara tembakan tiba-tiba terdengar dari arah kerumunan. Dalam sekejap, para agen dinas rahasia Amerika Serikat bergerak menuju Trump. Mereka menutupi tubuhnya dengan tubuh mereka sendiri, membentuk perlindungan rapat, kemudian membawanya secepat mungkin menuju kendaraan berlapis baja. Trump terkena tembakan pada bagian telinga, tetapi selamat. Respons tim perlindungan berlangsung sangat cepat. Mereka membentuk perisai manusia, berusaha membaca arah asal serangan, lalu memindahkan orang yang mereka lindungi keluar dari jalur tembakan. Biro Investigasi Federal kemudian memastikan bahwa kejadian tersebut merupakan percobaan pembunuhan. Pelaku ternyata mengambil posisi di sebuah atap yang berjarak sekitar 120 yard dari panggung. Dalam situasi seperti itu, Hannibal tidak memiliki kemampuan untuk memahami seluruh kejadian dahulu. Prioritas mereka hanya satu, menutup tubuh orang yang dilindungi dan memindahkannya dari zona bahaya. 5. Serangan pesawat tanpa awak terhadap Presiden Venezuela. Beberapa tahun lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro sedang menyampaikan pidato di hadapan para tentara ketika sebuah ledakan terdengar di udara di atas lokasi acara. Laporan setelah kejadian menyebutkan bahwa insiden tersebut merupakan serangan menggunakan pesawat tanpa awak. Respons pasukan pengamanan berlangsung dalam hitungan detik. Para pengawal segera mengepung Maduro sambil mengangkat perisai balistik. Tubuh sang presiden benar-benar tertutup dari pandangan ketika para petugas membentuk dinding perlindungan di sekelilingnya. 7 anggota Garda Nasional mengalami luka dalam kejadian tersebut, sementara Maduro tidak terluka. Rekaman para pengawal berlari menuju presiden dengan perisai terangkat, kemudian menjadi salah satu contoh respons perlindungan yang banyak dipelajari. Saat itu mereka tidak mengetahui apakah akan ada ledakan kedua, serangan lanjutan, atau ancaman dari arah lain. Mereka hanya memahami satu hal. Selama ancaman belum diketahui,
Merekalah penghalang yang harus berdiri di antara bahaya dan orang yang mereka lindungi. 6. Jack Doherty dan Michael Smalls di acara Tesla. Kasus berikutnya jauh berbeda dari serangan terhadap presiden atau politikus. Dalam sebuah acara Tesla yang diadakan oleh penyiar langsung Jack Doherty, ketegangan meningkat ketika Jack mulai menyemprot pemengaruh Michael Smalls menggunakan pistol air. Situasi yang awalnya tampak seperti keributan kecil berubah menjadi semakin fisik. Ketika Jack bergerak menyerang penyiar langsung NT-On, pengawal NT-On yang bernama Leon langsung masuk ke tengah situasi. Leon menghentikan konflik sebelum berubah menjadi perkelahian yang lebih serius. Setelah kejadian itu, Smalls didiskualifikasi dari kompetisi. Dunia penyiar langsung di internet seringkali dipenuhi tindakan spontan, energi tinggi, dan keputusan yang dibuat tanpa banyak pertimbangan. Dalam kondisi seperti itu, pengawal terkadang menjadi satu-satunya orang yang tetap memikirkan keamanan. Namun Ford Straaf, ismerstenes arm Juves Puft ini in Ukraine. Did you? Arnold Schwarzenegger ditendang dari belakang. Peristiwa ini hampir sulit dipercaya. Arnold Schwarzenegger sedang berada di Johannesburg, Afrika Selatan, dalam acara kebugaran Arnold Classic Africa. Saat itu ia sedang merekam sesuatu menggunakan teleponnya. Tanpa peringatan, seorang pria berlari dari belakang, lalu melakukan tendangan melompat ke arah punggung Arnold. Hanya dalam beberapa detik, dua pengawal Arnold menerjang pelaku dan menahannya di tanah. Yang lebih mengejutkan, Arnold sendiri mengatakan bahwa saat kejadian, ia bahkan tidak langsung menyadari bahwa dirinya baru saja ditendang. Ia baru memahami apa yang terjadi setelah melihat rekamannya. Pelaku dilaporkan melakukan tindakan tersebut demi mendapatkan perhatian di internet. Dalam kasus ini, fungsi pengawal bukan lagi mencegah serangan pertama karena serangan itu sudah terjadi. Tugas terpenting mereka adalah memastikan tidak ada serangan kedua. Begitu seseorang sudah melakukan satu tindakan kekerasan, tim keamanan tidak dapat berasumsi bahwa orang tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Lebat, bom pipa dilemparkan ke arah Perdana Menteri Jepang. Pada April 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sedang berada di sebuah pelabuhan nelayan kecil untuk menyampaikan pidato kampanye. Seorang pria berusia 24 tahun tiba-tiba melemparkan benda berupa bom pipa berbahan baja nirkarat ke arah podium. Kemudian terjadilah respons yang luar biasa cepat. Seorang pengawal melihat benda tersebut jatuh. Tanpa menunggu orang lain bereaksi, ia menendang benda itu menjauh dari Kishida, lalu membuka perisai balistik lipat dan menggunakannya untuk melindungi sang Perdana Menteri. Sekitar 50 detik kemudian, benda tersebut meledak dan asap memenuhi area. Kishida berhasil keluar tanpa mengalami luka. Peristiwa ini menjadi contoh kuat tentang bagaimana latihan dan naluri harus bekerja pada saat yang sama. Pengawal tersebut tidak membeku karena takut. Ia tidak menunggu konfirmasi dari orang lain. Ia mengenali ancaman dan bertindak dalam waktu kurang dari 1 detik. Satu keputusan singkat itu kemungkinan mencegah terjadinya tragedi nasional. 9. Insiden tetangga Pangeran Harry. Kasus ini menjadi salah satu yang paling aneh dalam daftar. Tim keamanan Pangeran Harry dikenal sangat ketat. Mereka menjaga paparazi tetap berada pada jarak tertentu, memeriksa orang-orang yang datang, dan terus memantau perimeter rumahnya di Montecito, California. Namun dalam sebuah kejadian yang tidak biasa, perhatian mereka justru terlalu terfokus pada kemungkinan ancaman. Ketika para pengawal sibuk memastikan tidak ada orang berbahaya yang mendekat, seorang tetangga biasa yang hanya sedang berjalan pulang ternyata dapat melewati mereka tanpa dihentikan. Tidak ada ancaman, tidak ada rencana tersembunyi, hanya seseorang yang sedang pulang ke rumah. Peristiwa ini menjadi pengingat lucu mengenai sesuatu yang dapat terjadi, bahkan kepada tim keamanan berpengalaman. Penglihatan terowongan. Ketika seseorang dilatih setiap hari untuk mencari ancaman, terkadang orang yang terlihat paling normal justru menjadi sosok yang paling mudah terabaikan. Presiden Emmanuel Macron ditampar. Bahkan tim pengamanan Presiden Prancis tidak mampu menghentikan kejadian berikut ini sebelum semuanya terlambat. Emmanuel Macron sedang menyapa masyarakat dalam sebuah kunjungan publik ketika seorang pria dari kerumunan menjulurkan tangan lalu menampar wajahnya. Para pengawal langsung bereaksi. Pelaku segera ditangkap dan ditarik menjauh, tetapi tamparan tersebut sudah mengenai Macron. Kasus ini menunjukkan masalah klasik dalam perlindungan seorang politikus ketika berinteraksi langsung dengan publik.
Saat seorang pemimpin ingin berjabat tangan, menyapa warga, dan memperlihatkan kedekatan dengan masyarakat, akan selalu muncul celah keamanan kecil. Pengawal tidak bisa terus berdiri tepat di depan orang yang mereka lindungi, karena hal itu akan menghilangkan tujuan dari interaksi tersebut. Mereka harus cukup dekat untuk bereaksi, tetapi juga cukup jauh agar sang politikus dapat berinteraksi secara alami. Itulah salah satu keseimbangan paling sulit dalam profesi perlindungan pribadi. 11. Insiden dalam iring-iringan Raja Yordania. Ketika iring-iringan Raja Abdullah II bergerak melewati jalan-jalan aman yang dipenuhi warga, seorang pemuda tiba-tiba keluar dari sisi jalan. Ia berhasil menembus pengamanan dan berlari menuju mobil Mercedes berwarna merah yang menjadi bagian dari pengawalan kerajaan. Seorang pengawal yang berada di bagian luar kendaraan bergerak langsung. Ia turun dari kendaraan yang sedang bergerak, menghentikan pemuda tersebut, menaklukkannya, kemudian mendorongnya menjauh dari jalur iring-iringan. Konvoi kerajaan tidak berhenti. Sesuai prosedur keamanan ketat, kendaraan terus bergerak agar raja tidak menjadi sasaran diam di tengah kerumunan. Namun, penyelidikan setelah kejadian mengungkap sesuatu yang tidak terduga. Pemuda tersebut ternyata tidak sedang mencoba membunuh raja. Ia adalah warga Yordania yang putus asa karena kesulitan ekonomi dan ingin menyerahkan sebuah surat langsung kepada Raja Abdullah II. Kepercayaan terhadap perlindungan dan perhatian keluarga kerajaan begitu kuat bagi sebagian masyarakat Yordania, sehingga ada orang yang bersedia mengambil risiko besar hanya agar suaranya didengar. Pada akhirnya, Raja Abdullah II memerintahkan agar pemuda itu dibebaskan dan secara pribadi memeriksa permohonannya. Peristiwa ini mempertemukan dua sisi yang sangat berbeda. Ketegasan pengawal kerajaan dan pendekatan lunak seorang raja. Bagi pengawal, niat seseorang tidak dapat diketahui dalam hitungan detik. Tugas mereka tetap sama, bertindak sempurna terhadap pelanggaran keamanan. Bahkan ketika niat orang yang menerobos ternyata telah disalahpahami. 12. Pengawal Lady Gaga menjatuhkan penggemar di Rumania. Lady Gaga memiliki penggemar di seluruh dunia. Namun kekaguman yang sangat besar terkadang dapat berubah menjadi situasi yang sulit dikendalikan. Saat melakukan kunjungan konser di Rumania, seorang penggemar bergerak terlalu dekat dan terlalu agresif ketika berusaha memasuki ruang pribadi Gaga. Pengawalnya langsung bereaksi. Dalam sepersekian detik, ia memotong jalur penggemar tersebut dan menjatuhkannya sebelum orang itu sempat melakukan kontak dengan sang penyanyi. Sebagian besar penonton bahkan hampir tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Pertunjukan terus berlangsung. Gaga tetap tampil, dan justru itulah bentuk intervensi yang ideal. Cepat, tegas, serta sebisa mungkin tidak mengganggu acara. Keamanan konser merupakan salah satu pekerjaan tersulit dalam perlindungan selebritas. Suara musik sangat keras. Lampu kilat dapat mengganggu penglihatan samping. Ribuan orang bergerak secara bersamaan dengan energi yang sulit diprediksi. Dalam keadaan seperti itu, pengawal harus menjadi mata yang tetap fokus di tengah kekacauan. Mereka harus mampu membedakan penggemar yang sekadar terlalu bersemangat, penguntit yang tidak stabil secara emosional, dan seseorang yang benar-benar berniat melakukan serangan fisik. Semua penilaian itu terkadang harus dilakukan hanya dalam 1 detak jantung. Dalam kasus Gaga, pengawalnya membaca bahasa tubuh dengan sangat cepat, membuat keputusan yang tepat, dan memastikan pertunjukan dapat terus berjalan tanpa gangguan berarti. 12. Kim Kardashian dan pembuat lelukon yang sering mengganggu selebritas. Kim Kardashian memiliki penggemar dalam jumlah sangat besar di berbagai negara. Namun tidak semua orang yang berusaha mendekati seorang selebritas memiliki niat baik. Seorang pria asal Ukraina yang dikenal karena sering menghadang selebritas dengan aksi lukon ekstrem, pernah membuat Kim mengalami ketakutan besar ketika ia berusaha meraih tubuh Kim di jalan. Pria yang sama sebelumnya juga pernah menargetkan Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio. Pengawal Kim langsung ikut campur dan membawanya keluar dari situasi tersebut. Walaupun berhasil diamankan, kejadian itu tetap sangat mengguncangnya. Ada pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Popularitas membuat seseorang dikenal oleh jutaan orang, tetapi pada saat yang sama juga menjadikannya sasaran bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian. Bahkan seseorang yang menganggap tindakannya hanya sebuah lelukon dapat melewati batas dan menciptakan ancaman fisik yang nyata. 14. Keanu Reeves dan penggemar yang terobsesi. Keanu Reeves dikenal sebagai salah satu aktor Hollywood yang ramah dan mudah didekati.
Namun selama penampilannya di Broadway, seorang penggemar yang sangat terobsesi melewati hampir semua batas yang ada. Perempuan tersebut mengalami kondisi yang dalam psikologi disebut erotomania, yaitu keyakinan keliru bahwa seseorang memiliki hubungan romantis khusus dengannya. Ia bahkan mengaku sebagai istri Keanu yang telah ditentukan secara ilahi. Ketika Keanu meninggalkan teater, perempuan itu mencoba memaksa masuk ke kendaraannya. Tim keamanan menariknya menjauh. Namun ia berhasil melepaskan diri, kembali berlari ke kendaraan, lalu meraih gagang pintu kendaraan utilitas sport yang sudah mulai bergerak. Para pengawal akhirnya harus menariknya secara paksa agar ia tidak terseret kendaraan. Di kamera, tindakan para pengawal mungkin terlihat sangat keras. Namun secara keamanan, tindakan itu diperlukan untuk mencegah cedera yang lebih serius. Kasus ini juga memperlihatkan salah satu fase paling berbahaya dalam perlindungan tokoh terkenal. Zona perpindahan, terutama saat seseorang berpindah dari bangunan menuju kendaraan. Di tempat seperti ini, arah pergerakan selebritas mudah diprediksi. Kecepatannya juga melambat karena ia harus masuk ke mobil. Orang yang menguntit dapat mengetahui dengan tepat di mana sang selebritas akan muncul. Dan karena seorang penguntit mungkin benar-benar percaya bahwa dirinya memiliki hubungan pribadi dengan sang selebritas, reaksinya terhadap pengawal juga dapat menjadi sangat kuat, putus asa, dan sulit diprediksi. 11. Dinas Rahasia melindungi Ivanka Trump. Di Miami, Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner sedang meninggalkan sebuah acara ketika seorang pria yang membawa map berwarna coklat muda mendekati mereka dengan cepat dari sisi yang sulit terlihat. Seorang agen Dinas Rahasia Amerika Serikat awalnya mencoba mengarahkan pria tersebut menjauh secara lembut. Ia menjulurkan satu tangan dan mencoba mendorongnya sedikit ke samping. Namun pria itu menepis tangan sang agen dan terus bergerak mendekat. Pada titik tersebut, respons agen berubah. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memberikan dorongan kuat hingga pria itu terhuyung mundur ke arah permukaan jalan. Sebagian orang di internet menilai tindakan tersebut terlalu berlebihan. Namun dari sudut pandang keamanan, terdapat alasan di balik perubahan respons itu. Situasi seperti ini berkaitan dengan rangkaian keputusan, mengamati, memahami posisi, mengambil keputusan, kemudian bertindak. Seluruh proses tersebut dapat berlangsung hanya dalam waktu sekitar 1 detik. Seorang agen tidak dapat menghentikan situasi untuk bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang ada di dalam sebuah map. Benda datar seperti map dapat digunakan untuk menyembunyikan benda berbahaya berprofil tipis. Ketika pria tersebut menepis tangan agen dan tetap maju, statusnya berubah dari sekadar gangguan pasif menjadi seseorang yang harus diperlakukan sebagai ancaman aktif. Tugas seorang agen bukan memberikan pelayanan ramah kepada semua orang. Tugas utamanya adalah segera menciptakan kembali jarak aman antara orang yang tidak dikenal dan orang yang sedang dilindungi, meskipun tindakan tersebut mungkin terlihat buruk di depan kamera. 11. Isu Speed diangkat dan dibawa pergi oleh pengawalnya. Kasus ini menunjukkan betapa luasnya tugas seorang pengawal. Sebagian besar peristiwa dalam daftar ini melibatkan ancaman dari orang lain. Namun terkadang, bahaya terbesar bagi selebritas justru berasal dari kurangnya kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. iShow Speed terkenal karena siaran langsungnya yang sangat energik dan kacau. Ketika melakukan siaran, hampir seluruh perhatiannya sering tertuju pada telepon dan percakapan dengan penonton. Dalam sebuah acara besar, Speed tiba-tiba berhenti di area yang dipenuhi pergerakan orang. Ia begitu fokus pada siarannya sehingga tanpa sadar berubah menjadi penghalang di tengah jalur rombongannya sendiri. Kemacetan manusia mulai terbentuk. Dalam dunia keamanan, seseorang yang berhenti terlalu lama di satu tempat jauh lebih mudah menjadi sasaran dibanding seseorang yang terus bergerak. Pengawal utama Speed tidak membuang waktu dengan peringatan panjang. Ia mendekat, mengangkat Speed di bawah lengannya seperti membawa koper manusia, lalu terus berjalan menuju jalur keluar. Di kamera, kejadian itu terlihat sangat lucu. Namun dari sisi keamanan, ada alasan yang jelas. Dengan memindahkan penghalang yang kebetulan adalah kliennya sendiri, sang pengawal mencegah kerumunan menumpuk semakin padat dan memastikan kelompok pengamanan terus bergerak menuju pintu keluar. Kadang-kadang tugas pengawal bukan hanya melindungi seorang tokoh dari orang lain. Mereka juga harus melindungi tokoh tersebut dari kelalaiannya sendiri. 12.
Cristiano Ronaldo dan penyusup lapangan keamanan stadion adalah mimpi buruk bagi banyak profesional karena area yang harus dijaga sangat luas. Dalam sebuah pertandingan, Cristiano Ronaldo, salah satu wajah paling terkenal di dunia, tiba-tiba berhadapan dengan seorang penggemar yang berhasil melompati pembatas dan melewati beberapa lapisan keamanan. Bagi penonton, seseorang yang berlari ke lapangan mungkin hanya terlihat seperti penggemar yang ingin mendapatkan foto atau pelukan. Namun petugas keamanan tidak dapat melihatnya sesederhana itu. Begitu seseorang menembus perimeter, identitas dan niatnya belum diketahui. Petugas tidak tahu apakah benda yang dibawanya hanyalah kamera atau sesuatu yang berbahaya. Mereka juga tidak dapat mengetahui apakah orang itu hanya menginginkan tanda tangan atau sengaja ingin menciptakan sebuah tindakan kekerasan yang akan dikenang. Petugas stadion tidak menunggu untuk mencari tahu. Mereka menerjang penyusup tersebut hanya beberapa sentimeter sebelum ia dapat melakukan kontak langsung dengan Ronaldo. Kasus ini memperlihatkan prinsip tanpa kepercayaan awal dalam perlindungan keamanan. Jika perimeter telah dilanggar, seseorang harus dianggap sebagai ancaman sampai terbukti sebaliknya. Untuk atlet nilai komersial mencapai ratusan juta, bereaksi terlambat bukanlah pilihan. 15. Pengawal pribadi Lionel Messi. Jika ingin melihat salah satu contoh paling menarik dalam perlindungan atlet modern, perhatian sering tertuju pada pengawal pribadi Lionel Messi, Yasin Chuko. Setelah Messi bergabung dengan Inter Miami, klub tidak hanya menempatkan seorang pria bersetelan rapi di sampingnya. Mereka menggunakan mantan petarung seni bela diri campuran dengan latihan tingkat tinggi untuk bertindak sebagai bayangan taktis Messi. Tugas Chuko sangat tidak biasa. Ia berpatroli di sepanjang sisi lapangan sambil mengikuti posisi Messi seolah-olah menjadi radar manusia. Dalam pertandingan melawan LAFC, seorang remaja berhasil melewati keamanan stadion dan berlari menuju Messi. Chuko melihatnya lebih cepat daripada orang lain. Ia berubah dari berjalan menjadi berlari penuh, memotong jalur remaja tersebut, kemudian menghentikannya sebelum tangannya sempat menyentuh seragam Messi. Chuko dilaporkan menerima bayaran lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Dan alasannya bukan hanya karena ia mampu bereaksi. Bagian terpenting dari pekerjaannya adalah mengantisipasi. Ia mengawasi penonton, tepi lapangan, bahkan pergerakan para pemain. Tujuannya sederhana, memastikan salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah tidak pernah berada terlalu jauh dari intervensi keamanan tingkat tinggi. 16. Tabrakan di dekat Presiden Biden. Suara benturan keras tiba-tiba terdengar di Wilmington, Delaware. Jaraknya hanya sekitar 130 kaki dari tempat Presiden Joe Biden sedang berdiri. Sebuah sedan milik warga sipil menabrak kendaraan utilitas sport milik Dinas Rahasia Amerika Serikat yang sedang digunakan untuk menutup sebuah persimpangan bagi iring-iringan Presiden. Bagi petugas keamanan, saat itu tidak ada waktu untuk menentukan apakah pengemudi hanya melakukan kesalahan atau apakah tabrakan tersebut merupakan awal dari serangan yang lebih besar. Mereka bertindak seolah ancaman benar-benar nyata. Dalam hitungan detik, para agen bersenjata membentuk posisi di sekitar mobil sipil tersebut. Pada saat yang sama, tim perlindungan jarak dekat langsung menarik Presiden dan Ibu Negara menjauh, lalu memasukkan mereka ke limusin lapis baja kepresidenan yang dijuluki si buas. Belakangan diketahui bahwa tabrakan tersebut merupakan kecelakaan yang melibatkan pengemudi dalam kondisi terganggu. Namun respons Dinas Rahasia tetap menjadi contoh kuat mengenai prinsip perlindungan eksekutif tingkat tinggi. Ketika orang yang dilindungi masih berada di zona terbuka, tim keamanan tidak menyelidiki terlebih dahulu. Mereka mengevakuasi. Pertanyaan mengenai penyebab kejadian dapat diserahkan kepada kepolisian setelah orang yang dilindungi berada di zona aman. Perubahan dari situasi rutin menjadi evakuasi, siap menghadapi ancaman hanya dalam hitungan detik, menunjukkan mengapa Dinas Rahasia memiliki pola kerja yang sangat berbeda dari banyak organisasi keamanan lainnya. 20. Tekashi ni X9 dan barisan pengawalnya yang bertubuh besar. Daftar ini ditutup dengan salah satu sosok paling kontroversial di dunia musik, Tekashi ni X9. Setelah kesaksiannya yang mendapat perhatian besar terhadap kelompok lamanya, Sync X9 menjadi seseorang yang dalam dunia keamanan dapat dikategorikan sebagai sasaran bernilai tinggi. Ia hampir tidak pernah terlihat tanpa sekelompok pengawal bertubuh besar di sekelilingnya. Sebagian dari mereka bahkan terlihat satu kepala lebih tinggi daripada dirinya.
Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan para pengawal tersebut memberikan perlindungan dari kemungkinan aksi balasan. Namun kisah mereka juga memperlihatkan sisi gelap industri keamanan pribadi. Pada 2021, beberapa anggota tim keamanannya ditangkap atas tuduhan perampokan setelah mereka diduga mengejar dan mengganggu seorang warga yang sedang merekam sang penyanyi rap. Kasus tersebut menyimpan pelajaran penting. Seorang pengawal seharusnya menjadi perisai, bukan pedang. Ketika tim keamanan mulai bertindak seperti kelompok kekerasan pribadi, mereka dapat berubah menjadi masalah hukum yang sama berbahayanya bagi karier seorang selebritas seperti ancaman fisik bagi keselamatannya. Keamanan X-Men mungkin membantu menjaganya tetap selamat. Namun kasus tersebut juga menjadi peringatan mengenai apa yang dapat terjadi ketika batas antara perlindungan dan agresi mulai menghilang.